Sebelum itu bisa tempatnya diberikan supaya tidak mengganggu nanti atau kalau ada sampah di sendirinya mau buat absen dulu, kita absen sambil aktif. Jadi minggu depan itu jalan-jalan ke Bali. Ada yang mau ikut? Saya mau ikut, ada syaratnya harus bawa satu benda. Kayak misalnya contoh nama lengkap hati. Terus ibu mau bawa benda HP. Andi bersima, ibu apa? Benda, kan kalau mau bekerja harus bawa benda. Jadi benda apa tahu? Iya, saya tahu. Alfian Faisal, bawa apa Alfian? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Sebelum kita bicara tentang apa? Dari bahasa apa? Berarti kalau tidak kayak bahasa berarti juga tutur ceramah. Coba satu orang paling pengertian dari ceramah apa? Ceramah adalah bahasanya yang bertujuan menjadikan nasihat dan untuk ayat yang bertindak sebagai pendengar. Coba kaidah kebahasan, satu orang. Kaidah kebahasan teks ceramah. Menggunakan kata ganti, terus menggunakan kata-kata tertulis dari beristilahan yang berkenaan yang dibahas. Menggunakan kata-kata yang menentukan hubungan argumen sebab akibat. Terus menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memikirkan, menggunakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Menggunakan kata-kata persuasi seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Beri aplaus untuk temannya. Kita sudah mempelajari tentang ceramah, terus isi dari ceramah, kaidah kebahasan teks ceramah, sama struktur. Hari ini kita akan belajar tentang informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Catat yang perlu dicatat. Informasi dalam ceramah itu terbagi menjadi 5 jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Jadi dalam ceramah itu diperhatikan apakah itu ceramah fungsinya tentang apa atau gunanya tentang apa, misalkan tentang pendidikan, edukasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Lanjut, informasi berdasarkan format penyajian. Orang-orang dulu itu biasanya kalau dengar ceramah itu pasti kayak dikumpulkan dalam satu lapangan yang luas, baru ada yang seorang ke ustaz berceramah, terus yang di bawah mendengarkan. Tapi sekarang dalam seiring berjalannya teknologi, sekarang bisa mungkin menikmati ceramah di rumah saja ke dalam ya YouTube, terus televisi juga bisa, radio juga bisa. Yang ketiga itu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Dalam ceramah itu ada yang dinamakan lingkup
kecil sama ruang lingkup yang besar. Kalau ruang lingkup yang kecil itu dia hanya membuat kayak semacam antar desa, antar kampung. Kalau misalnya ceramah di ruang lingkup yang besar itu biasanya menyangkut antar camat, kabupaten, provinsi, bahkan luar negeri juga. Terus informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dalam kehidupan itu terdapat beberapa bidang kehidupan. Apa yang ditahu dalam bidang kehidupan itu apa saja? Kayak pendidikan, olahraga, musik, budaya, kesehatan, politik, hukum, ekonomi, banyak. Terus yang terakhir itu informasi berdasarkan kepentingan. Misalnya ya itu menyangkut keselamatan sama perubahan. Dalam mendapatkan sebuah informasi dalam ceramah itu kita harus memperhatikan unsur-unsur dalam mendapatkan isi pokok dari ceramah. Nah, unsur-unsur dalam ceramah itu kita memakai rumus adisimba. Tahu rumus itu? Tidak ada. Adisimba itu tahu di bawah dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Adisimba singkatannya itu dari awan. Nah, tahu di mana? Kapan? Siapa? Mana? Kenapa batu? Ini rumus adisimba. Ini yang diperlukan untuk mendapat isi pokok dalam ceramah. Kompetisi ada yang dipertanyakan? Ada? Adisimba. Ada berapa tadi informasi dalam ceramah? Ada 5. Satu, apa? Informasi berdasarkan informasi. 2, informasi berdasarkan penyampaiannya. Informasi berdasarkan pengakuan. Informasi berdasarkan kehidupan. 5, informasi berdasarkan pendidikan. Apa untuk kalian? Oke, perhatikan. Siap. Untuk mengukur dari sejauh mana dipahami dari materi yang disampaikan, ini coba kelompok dulu. Coba dari sini, mulai dari 1. 3. 1. 2. 4. 1. Yang dapat angka 1 tadi, angkanya berkumpul di sini. Yang dapat angka 2 di sini, angka 3 di sini, 4 di sini, 5 di belakang. Jelaskan cara memahami. Siapa yang jelaskan cara memahami informasi. Yang kedua,
Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam pokok informasi. Sudah? Yang ketiga, uraikan jenis informasi. Uraikan jenis informasi. Jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Uraikan jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Empat, sebutkan jenis informasi. Informasi apa, Kak? Apa tadi dipelajari? Sebutkan jenis informasi berdasarkan penyampaiannya. Terakhir, jelaskan langkah-langkah jelaskan langkah-langkah yang perlu diperhatikan sudah dalam menanggapi teks ceramah. Sudah dalam menanggapi teks ceramah. Sudah semua? Instruksi selanjutnya itu pegang satu orang satu soal. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya yang ini soal 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga seterusnya 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang satu soal. Kalau yang sudah cukup, yang memakan ada 24 orang. Jadi 1 sampai 4 bisa jadi kerja. Sudah nih? Sudah ditentukan kalimat sudah? Sudah? Yang bertanggung jawab kelompok 1 yang mana? Angkat tangannya. Saya, Kak. Kelompok 5? Yang bertanggung jawab kelompok 1 yang mana? Yang kita. Yang dapat kelompok 1 kumpul di sini. Yang dapat kelompok 2 di sini. 3 di sini. 4, 5. Begitu, 2, 3, 4.
begitu pun selanjutnya. Coba yang namanya tanggung jawab soal nomor 2 berdiri. Yang namanya soal nomor 2 berdiri. Musik bisa dikatakan tak? Pak Gong. Yang ini jawab di soal nomor 1. Jelaskan cara memahami informasi adalah dapat dilakukan dengan menyimak dengan bersama, mencatat informasi yang penting, juga menyusun informasi tersebut dalam kalimat atau paragraf sederhana. Dengan tadi contohnya, coba yang kalau ke sini, jelaskan di pertanyaan nomor 1 tadi. Yang bisa cara memahami informasi dapat dilakukan dengan menyimak dengan bersama, mencatat informasi yang menarik dan penting, juga menyusun informasi tersebut dalam kalimat atau paragraf sederhana. Dari upload dulu untuk teman-teman. Dan tarik coba diri dulu nih. Terus yang dapat tanggung jawab nomor 4 diri. Yang untuk 25. Jawab pertanyaan nomor 4. Informasi berdasarkan fungsi, informasi berdasarkan penelitian, informasi berdasarkan lokasi, informasi berdasarkan bidang hubungan, dan informasi berdasarkan kepentingan. Informasi berdasarkan tujuan, informasi berdasarkan fungsi, informasi berdasarkan penelitian, informasi berdasarkan lokasi yang dibuka, informasi berdasarkan bidang hubungan, informasi berdasarkan bidang penelitian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi garisnya itu terbang dot. Dalam masing-masing kelompok ada yang 5, ada yang berapa? Dan dapat yang 5 orang itu, kalau misalnya bilang ke kelompok 2, yang dapat tanggung jawab tadi soal nomor 5, bilang persiapan, 4 bilang isi berhubung, yang ketiga bilang tembak, yang kedua bilang dot, yang dapat tanggung jawab nomor 1 bilang kelompok siapa yang mau ditembak? Apakah kelompok 3, 4, 5 atau 1? Ngerti? Jangan ditembak kelompok sendiri kan? Kelompok iya. Kelompok 2. Siapa? Isi peluru. Tembak. Dot. Kelompok 5. Isi peluru. Jawab di soal nomor 5. Bukan, jawab di soal nomor 4. Ya, jawab soal nomor 4. Jenis informasi, informasi berdasarkan fungsi, informasi berdasarkan informasi penelitian, informasi berdasarkan informasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan, informasi berdasarkan kepentingan. Siapa yang untuk dalam lihat ini apa? Garis. Coba bagaimana caranya agar garis ini terlihat lebih pendek? Aku langsung hapus. Ada yang coba? Ada yang
Bagaimana cara supaya dari yang jadi pendek ini dari sana? Saja. Itu kalau saya nomor satu. Tadi ini bagaimana cara kita? Iya, supaya lebih pendek ini dari sana. Supaya dari yang jadi pendek. Siapa yang dulu? Ada yang lain? Saya. Yang sudah bagaimana kalau kita baru dari pendek ini dari sana juga yang lain penting juga Masa kayak gini, jangan gua hapus itu tulisan dulu. Saya lagi. tunggu dulu kalau ada begini tambah pendek dari sana juga sudah tambah pendek tidak yang lain ada juga sampah Bisa kan? Kayak gimana? iya Banyak kan? oke besok ada tangan teman-teman dari garis ini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi yang terbaik tidak harus menjatuhkan orang lain. Misalnya yang tadi garis ini kecil tuh misalnya akan saya ini orang lain. Terus yang garis ini kita semua. Nah dari sini kalau misalnya mau kita jadi yang lebih baik dari teman tidak harus dijatuhkan teman tapi dengan apa? Ditingkatkan value diri kita sendiri. Jadi tidak harus dijatuhkan teman mengerti semua? Ada yang bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Satu orang bisa berdasarkan format kejadian, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan, informasi berdasarkan kepentingan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pembelajaran kita tadi itu kesimpulannya informasi informasi apa saja dalam ceramah, terus ada berapa jenis informasi dalam ceramah, lalu bagaimana cara menanggapi informasi dalam permasalahan dalam ceramah. Jadi baca ini semua kan? Iya. Ini apa? Sembilan. Ini satu, ini 10, jadi 9. Coba bagaimana caranya supaya ini angka 9 berubah jadi angka 6? Ya kayaknya dinaik di satu ganti biar dia apa nambah ini Sebentar, oke menghapus atau menambah? Hapus itu kalau yang ada di bisa jangan misalnya kalau menghapus, menambah, menambahkan. Dan bisa satu kali kalau menghapus dia nggak bisa menambah lagi sore. Tapi kalau ada bisa kita hapus. juga mau dihapus bisa Ya bisa. harus oh enggak Coba seperti yang kita.
Salah ini. Satu kali dipakai. Satu kali jika. Ya terus kalau ini jadi angka apa? B. Angka 4 tuh 4. Karena ini 5. Ya, Oh, bilang ini saya. Tidak bisa kalau menghapuskan, tidak bisa bilang menambahkan garis. Tapi kalau menambahkan garis, tidak bisa bilang menghapus. Yang lain ada yang mau coba? Saya. Bagaimana itu kalau Quran? kita begini. Lima begini. Lima begitu kan? Begini apa? Dan kalau begini harusnya adalah angka satunya. Kalau tidak kan dia Bisa Semua. Habis semua. Habis semua. Oh, udah kamu kok deh. Tidak harus diambil lagi. Pasti angka Romawi di atas. Betul. Tulis saja, tulis saja. Habis semua. Tulis. Ini apa gitu? Ya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian telah memperhatikan pembelajaran tadi. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan ibu mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kelasnya siapa yang kembali? Sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duduk.